Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Rahmawati, NIM 1814080055. Saya jurusan dari Tadris IPA Fisika B18 dengan dosen pembimbing Ibu Pipi Deswita MPD. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Silahkan teman-teman perhatikan baik-baik video ini sampai selesai. Nanti akan ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab di kolom komentar, atau bagi yang mau bertanya juga boleh. Sebelum kita mempelajari tentang gaya lebih lanjut, silahkan teman-teman perhatikan animasi berikut. Menurut teman-teman, mengapa dua anak itu kok bisa memindahkan kotak? Apa yang dilakukan mereka? Dua anak tersebut bisa memindahkan kotak karena anak tersebut memberikan gaya terhadap kotak. Gaya apa yang diberikan? Yaitu gaya otot yang berupa gaya dorong dan gaya tarik. Jadi, apa itu pengertian gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menimbulkan benda berubah. Benda yang bagaimana? Di sini ada 4 akibat yang ditimbulkan oleh gaya. Akibat yang pertama, benda bergerak menjadi diam. Akibat yang kedua, menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Akibat yang ketiga, gaya dapat menyebabkan berubah arah. Lalu, akibat yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Lalu, gaya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gaya sentuh, yang kedua adalah gaya tak sentuh. Apa perbedaan dari keduanya? Gaya sentuh itu adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya sentuhan. Contohnya, otot yang dilakukan oleh dua anak yang memindahkan kotak tadi. Sedangkan gaya tak sentuh itu adalah gaya yang timbul meskipun tanpa adanya sentuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah gaya gravitasi. Sekarang silahkan teman-teman cari contoh yang lain, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Boleh nanti teman-teman menuliskan pendapat dari teman-teman di dalam komentar. Lalu gaya itu dikemukakan oleh hukum fisika ilmuwan fisika yang bernama Newton. Newton mengemukakan 3 hukum tentang gaya. Yang pertama ada hukum 1 Newton yang dikenal dengan hukum inersia. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton yang dikenal dengan hukum aksi reaksi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Silakan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman sering kan melakukan peristiwa gambar seperti ini. Saat teman-teman ada di dalam kendaraan yang sedang bergerak, terus kendaraan itu tiba-tiba direm mendadak, maka kita akan merasakan tubuh kita terdorong ke depan. Ini adalah peristiwa hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Artinya apa? Benda tersebut cenderung mempertahankan posisinya semula. Menurut Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang bermula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Itu namanya hukum 1 Newton atau hukum inersia.
Sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar dua mobil yang memiliki massa berbeda. Mobil 1 massanya 700 kg, mobil 2 massanya 2600 kg. Jika dua mobil ini didorong dengan gaya yang sama, menurut teman-teman mobil mana yang akan bergerak lebih cepat? Mobil 1 ataukah mobil 2? Nah, mari kita pelajari. Menurut Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya bagaimana? Berbanding lurus dengan besarnya gaya itu jika gaya yang bekerja pada benda semakin besar, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, jika gaya yang bekerja pada benda semakin kecil, maka percepatan benda juga akan semakin kecil. Percepatan berbanding terbalik dengan massa maksudnya adalah jika benda tersebut memiliki massa yang besar, maka percepatannya kecil. Sebaliknya, jika benda tersebut memiliki massa yang kecil, maka percepatannya besar. Nah, seperti kasus pada gambar ini. Dari dua mobil ini, mana yang akan bergerak lebih cepat? Menurut hukum 2 Newton, yang akan bergerak lebih cepat itu adalah mobil 1. Kenapa mobil 1? Karena mobil 1 itu memiliki massa yang lebih kecil. Hukum Newton kalau kita rumuskan dalam rumus matematik itu bisa dituliskan A sama dengan F per M. F itu adalah gaya, satuannya Newton. Nah, A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan M itu adalah massa benda yang satuannya kilogram. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 3 Newton yang dikenal dengan hukum aksi reaksi. Silahkan teman-teman bisa perhatikan gambar orang yang sedang mendorong lemari. Semakin kuat dia mendorong lemari tersebut, maka dia akan merasakan lemari tersebut akan terasa semakin berat. Nah, itu adalah hukum 3 Newton. Mengapa demikian? Newton berkata bahwa jika benda pertama memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Nah, ini ada orang yang sedang bermain panah. Yang sebagai gaya aksi mana? Yang sebagai gaya aksi ialah saat orang tersebut menarik busur panah ke belakang. Nah, ini adalah gaya aksi. Sedangkan reaksinya yang mana? Nah, reaksinya saat anak panah ini melesat ke depan. Nah, ini adalah gaya reaksi. Jika orang tersebut semakin kuat menarik busur panah, maka anak panah ini juga akan meluncur lebih cepat. Contoh yang kedua, saat orang ini mendayung perahu ke belakang yang dikatakan sebagai gaya aksi, maka perahu ini akan melaju ke depan. Gerakan perahu ke depan ini adalah gaya reaksi. Jika perahu ini didayung lebih kuat, maka perahu ini juga akan bergerak lebih cepat. Nah, ini adalah contoh gaya aksi reaksi yang dikemukakan oleh Newton. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya gesek. Teman-teman tahu apa itu gaya gesek dan kenapa gaya gesek itu harus ada? Nah, teman-teman, gaya gesek itu bisa teman-teman pelajari dari gambar sepatu ini. Sepatu, kalau masih baru, maka sepatu teman-teman akan bergerigi seperti ini. Mengapa sepatu itu kok selalu bergerigi alasnya? Kenapa kok nggak dibuat halus saja? Bagaimana jika sepatu alasnya dibuat halus? Apa yang akan terjadi? Gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah yang berlawanan dengan arah benda.
Gaya gesek itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contohnya apa? Kita ambil contoh sepatu tadi yang menguntungkan, yang bagaimana sepatu yang dibuat bergerigi itu akan menguntungkan kita saat berjalan. Nah, mengapa kok menguntungkan kita? Karena jika sepatu itu bergerigi, maka saat berjalan tidak mudah terpeleset. Lalu, yang merugikan yang mana? Nah, saat teman-teman sering berjalan menggunakan sepatu dan alas sepatu itu selalu bergesekan dengan jalan, maka lama-kelamaan sepatu tersebut cepat tipis alasnya. Gesekan antara alas sepatu dengan jalan itu adalah gaya gesek yang merugikan. Jadi teman-teman bisa membedakan apa itu gaya gesek menguntungkan dan yang merugikan. Nah, jika sudah bisa, sekarang bagi teman-teman yang mau menjawab pertanyaan ini, yang mana pertanyaannya ialah coba teman-teman cari contoh yang lain gaya gerak menguntungkan dan contoh gaya gesek yang merugikan. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini jika teman-teman berkenan, dan jika ada yang mau bertanya juga boleh dituliskan di kolom komentar. Jadi bagaimana teman-teman, mudah bukan mempelajari tentang gaya? Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan salah atau salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.